warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menganalisis pet. Nah, di sini kita akan melakukan analisis pet dengan memasukkan model-model yang ada. Ada beberapa model yang harus dimasukkan ke dalam statanya. Kita buka Excel-nya, copy, lalu ke stata, pilih file, lalu import, klik Excel spreadsheet, ke browse. Pilih data yang kita miliki di dalam model-model tersebut. Klik open, lalu klik import row as variable names, lalu OK. Nah, di sini kita akan masukkan model-model yang sudah ada. Tulis regress dengan semua pakai kecil, dengan huruf kecil semua, spasi, lalu pilih di pojok kanan itu ada awareness, pakai panah, lalu edu juga dimasukkan, exp, arg juga, lalu info climate. Setelah itu enter. Ketik predict, lalu enter, E1, receipt, enter, lalu headers, spasi, E1, enter, lalu swill, E1, enter, setelah itu VIF, enter. Sudah, ini yang masuk ke model yang kedua. Ulangi dari awal tadi, regress, spasi, lalu ke kanan, ini dimasukin, terus sama seperti tadi, edu, exp, org, setelah itu info climate, lalu enter, setelah itu predict, E2, sekarang E2, terus koma, receipt, setelah itu enter, setelah itu headers, ulangi seperti tadi, E2, sebentar, E2 lalu enter, terus will, E2, enter, VIF, enter, setelah itu kembali lagi, regress, yang pojok kanan itu ini masukkan, terus ini awareness dimasukkan, dan risk perception. Sudah, lalu enter, predict SHTT3, sekarang 3 ya, terus apa tadi, receipt, setelah itu enter, headers, E3, enter, tadi swir, E3, enter, VIF, enter, sekarang keempat ya, yang keempat regress, ulangi lagi, ini tadi masukkan, terus edu, exp, org, sama info, mana tadi, info climate lagi, setelah itu enter, predict E4, sekarang E4, receipt, enter, habis itu headers, E4, lalu enter, swir, E4, lalu enter, VIF, enter. Nah, setelah itu kita masuk ke statistik. Habis statistik, kita ke SEM. Lalu ke model building and estimation. Lalu kita membuat tabel atau Nah, grafiknya di sini seperti kita itu. buat diagram petnya, yang mana di sini ada 4 diagram yang di awal, setelah itu ada 2 dan ada 1 nantinya, yang mana kita percepat videonya, yang mana
Di videonya juga nanti kita akan rapikan terlebih dahulu untuk diagramnya. Nah, setelah itu kita rapikan. Setelah itu kita buat panahnya atau jalurnya, yang mana sebelum itu kita klik, yang mana di sini ada variabelnya. Kita yang pertama kita itu, setelah itu juga ke yang lainnya. Dan mesinnya juga. Setelah itu ke di sini kita ke terus kita klik juga di sini. Nah, setelah itu kita buat jalurnya atau panahnya yang ke sini. Di sini RG ke bawah. Di sini dan ini juga ke sini. Sini. Dan ya sudah selesai, yang mana di sini. Dan di sini sudah selesai untuk diagramnya, yang mana kita bisa cek atau copy dan kita pindahkan ke laporannya. Dan sekian, terima kasih dari. Nah, untuk jalan lanjutannya yaitu yang pertama ada model satu awareness itu edu, XP, ORG dan info. Nah, untuk referensinya itu laptop lebih besar daripada F sama dengan 0,0541 menunjukkan sudah tidak berpengaruh signifikan karena lebih besar dari 0,05. Terus nilai R square yaitu 0,0836, berarti hanya 8,36% versi sesuai model, sisanya 91,64% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai laptop yaitu lebih besar dari C square sama dengan 0,00 sama dengan lebih kecil dari 0,5, menunjukkan adanya heteroskedastisitas sehingga varian residual tidak konstan dan mudah tidak memenuhi asumsi rumus kedastisitas. Maksudnya itu nilai prop lebih besar dari Z, yaitu 0,00067, terus kecil dari 0,005. 0,05 menunjukkan residual tidak berdistribusi normal sehingga asumsi normal itu tidak terpenuhi. Untuk fifth-nya, nilai fifth lebih kecil dari 10 dengan main fifth yaitu 1,09, menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas sehingga variabel bebas tidak saling mempengaruhi kuat dan model regresi yang digunakan. Terus ada diagramnya. Nah, hasil analisis ini menunjukkan awareness dan risk perception berpengaruh terhadap risk aversion. Faktor XP dan infoclimate berperan penting meningkatkan keduanya, sedangkan edu dan ORG memiliki pengaruh lemah terhadap risk aversion. Terus ada model dua itu risk perception dengan edu ada plus XP plus ORG plus info. Terus nilai prop lebih besar dari F sama dengan 0,002, begitu dari 0,05, menunjukkan model berpengaruh signifikan. Terus nilai F-nya itu 0,0
1871, berarti 18,71% variasi dijelaskan model, sedangkan 81,29% dipengaruhi faktor lain di luar model. Ini otoritasnya yaitu nilai prop lebih besar dari square sama dengan 0,6657, lebih besar dari 0,05, menunjukkan tidak terjadi heteroskedasitas sehingga varian sesuai lengkap dan model memenuhi asumsi homoskedasitas. Terus untuk sulitnya yaitu nilai prop lebih besar dari Z sama dengan 0,39689, lebih besar dari 0,05. Artinya data tersebut berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi. Sudah Fifth, nilai Fifth lebih kecil dari 10 dengan main Fifth yaitu 1,09, menunjukkan tidak ada multikoliniaritas sehingga variabel bebas tidak saling mempengaruhi kuat dan modal regresi layak digunakan. Sedangkan nomor 3 itu modal extraversion, itu ada awareness plus perception. Nah, nilai prop lebih besar dari F sama dengan 0,000. Terus berarti itu lebih kecil dari 0,05. Itu menunjukkan tidak signifikan secara keseluruhan. Terus nilai R square yaitu 0,5143, berarti 51,43% harus dijelaskan model, sedangkan 48,87% dipengaruhi faktor lain di luar model. Terus untuk batasnya yaitu nilai prof lebih besar di square itu 0,01 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan adanya heteroskedasitas sehingga varian residual tidak konstan dan model tidak memenuhi asumsi heteroskedasitas. Nilai prop sama dengan nilai prop lebih besar dari Z sama dengan 0,0533, yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi data residual tidak berdistribusi normal sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Lebihnya yaitu Fifth lebih kecil dari 10 dengan main Fifth yaitu 1,06, menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas sehingga variabel bebas tidak saling mempengaruhi dan model regresi layak digunakan. Ada model 4 yaitu risk aversion, itu ada F2, XP, ORG, dan info regress. Regressnya itu nilai prop besar dari F sama dengan 0,0329, dari 0,05 menunjukkan tidak berpengaruh signifikan. Nilai R square yaitu 0,0926, berarti 9,26% variasi dijelaskan model, sedangkan 90,74% dipengaruhi faktor lain di luar model. Untuk atasnya nilai prop besar dari C square sama dengan 0,3405, besar dari 0,05, menunjukkan tidak terjadi heteroskedasitas sehingga varian residual konstan dan model memenuhi asumsi homoskedasitas. Maksudnya interpretasi nilai prop lebih besar dari Z sama yaitu 0,86647, lebih besar dari 0,05, artinya data residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi. Untuk Fifth-nya itu nilai Fifth lebih kecil dari 10 dengan main Fifth yaitu 1,09, menunjukkan tidak terjadi multikoliniaritas sehingga variabel bebas tidak saling mempengaruhi kuat dan model regresi layak digunakan.